Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya kalau misalkan suka, oke? Terima kasih. Oke, kembali lagi sama aku Yaward. Pada kesempatan kali ini aku mau coba kasih tahu nih, share kepada kalian ciri-ciri sugar glider yang sejatinya tuh udah dewasa, mereka udah birahi gitu ya. Kayak gimana sih sebenarnya gitu. Seperti yang bisa kalian lihat ya. Aku sekarang lagi bersama salah satu sugar glider yang dari dulu kalian pantengin, mungkin si Zuko gitu. Sekarang dia udah dewasa nih guys. Beda banget sama waktu dia bocil nih, kalian bisa lihat. Waktu dia bocil dia masih kecil banget, kepalanya belum pitak dan lain sebagainya. Jadi kelihatan banget gitu yang masih kecilnya. Sedangkan sekarang dia ini udah dewasa, bahkan udah proven ya, udah bisa bikin betina IP gitu. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa salah satu ciri-ciri yang paling gampang banget buat kita lihat dari sugar glider jantan yang udah dewasa itu kelihatan dari jidatnya gitu. Kepalanya ini pitak teman-teman. Nih kayak gini tuh, pitak kayak gitu. Itu merupakan hal yang paling mudah cara kita ngelihat bahwa itu jantan udah dewasa, udah siap buat dikawinin. Tapi ada hal yang menarik di balik itu semua, dimana saat si jantan ini dia birahi, dia nggak punya pasangan, bakal ada something different yang terjadi pada mereka. Dimana pada pitak mereka itu bakal timbul apa ya, kayak kotoran-kotoran gitu deh kalau kalian mau lihat. Nanti aku coba liatin. Nah, jadi kayak timbul item-item kayak gitu tuh. Sejatinya itu tuh apa sih? Nah, itu tuh sebenarnya bukan kotoran dari dia gitu, bukan, teman-teman. Jadi itu tuh merupakan apa ya? Kayak kelenjar minyak yang mengendap dari si sugar glider itu di kepalanya. Karena tidak tersalurkan si birahinya itu. Sehingga timbullah bercak-bercak hitam pada jidatnya, pada kepalanya kayak gitu. Salah satu hal yang paling gampang buat kita telisik. Kemudian juga, selain daripada jidatnya, kita juga bisa lihat di bagian dadanya. Oke, aduh, bentar. Agak susah ya. Kalau dadanya ini cenderung menghitam itu ya, dada yang bagian atas tapi cenderung menghitam kayak gini nih. Aduh, kelihatan nggak sih? Tuh kayak gitu. Hehehe. Kayak gitu. Itu tuh tandanya bahwa si sugar glider ini tuh emang udah birahi. Dia ini udah butuh pasangan, teman-teman. Jadi, itu merupakan indikator yang paling mudah buat kita mengetahui apakah si jantan ini udah siap untuk bereproduksi atau belum. Biasanya si sugar glider jantan sendiri dia ini udah mulai birahi itu ya di usia, kalau dari pengalaman aku pribadi ya, dia ini mulai birahi di usia kurang lebih di usia 5 bulan ke atas. Dia udah mulai remaja, kemudian ke fase birahi. Sehingga tentu yang harus kita lakukan kalau misalkan sugar glider kita ini birahi, kita harus kasih pasangan. Kayak si Zuko ini pasangannya lagi IP ya. Kayak kalau kalian nonton video aku yang sebelumnya, bahwa aku kan biasanya kalau betina IP itu aku pisah, sehingga dia sendiri. Jadi lagi proses untuk menemukan pasangannya lagi biar dia bisa cepat kawin lagi. Karena pada sejatinya sugar glider itu kan hewan koloni. Jadi dia tuh jantannya satu, betinanya beberapa. Jadi emang dia itu nggak cukup satu gitu, harus lebih. Terus juga terkait dengan usia produktif dari sugar glider. Untuk sugar glider jantan sendiri sebenarnya sampai usia berapa sih ya dia tuh masih bisa dikatakan produktif? Kalau aku sendiri sih belum bisa memberikan kepastian ya sampai kapannya, karena balik lagi tergantung sama perawatan si owner waktu sugar glider ini muda, kayak gimana pola makannya, kemudian gimana kandangnya, dan indikator-indikator lainnya. Kalau misalkan kita sebagai owner itu bisa terus menjaga kesehatannya, memberikan pola makan yang baik, otomatis dia juga bakal bisa hidup jauh lebih lama. Kalau dari pengalaman aku sendiri, si sugar glider ini tuh bahkan sampai usia 4 tahun yang jantan yang dia ini masih bisa bereproduksi dari sugar glider yang aku pelihara ya. Jadi sebenarnya menurut aku pun 4 tahun tuh bukan usia yang mentok gitu ya, tapi bisa jauh lebih. Bahkan salah satu teman aku juga di komunitas, dia sugar glidernya bisa sampai 5-6 tahun itu masih bisa produktif gitu si jantan. Walaupun memang kondisinya udah kayak giginya udah hilang lah misalkan, jadi kayak udah tua lah gitu, wajar lah. Cuman ternyata sampai usia tersebut pun sugar glider ini masih bisa produktif. Balik lagi tergantung sama gimana cara kita pelihara gitu. Dan juga yang paling penting lagi adalah kita sebagai pemelihara sugar glider, aku sangat rekomendasiin banget kalian ini beli sugar glider yang punya silsilah usia yang jelas. Yang penting tuh apa, tanggal OOP-nya jelas. Jadi saat kalian beli, wajib banget kalau menurut aku kalian tuh minta misalkan kepada breeder atau yang jualnya itu tanggal berapa sih OOP-nya. Jadi kalian tahu umur pastinya, kalian tahu ulang tahunnya kapan. Biar apa? Biar bisa
tahu pasti sebenarnya sugar glider ini tuh dia tuh produktifnya sampai kapan. Karena nggak jarang juga banyak breeder-breeder yang agak nakal. Mereka tuh sebenarnya usia sugar glidernya udah tua, tapi dia ngomongnya cuma 1 tahun up, 1 tahun up. Iya sih, 5 tahun 6 tahun itu di atas 1 tahun ya, 1 tahun up. Cuman kan nggak kayak gitu caranya. Belum lagi juga gejala-gejala penyakit yang biasanya diderita sama sugar glider yang udah tua. Jadi terlebih kalau misalkan kalian mau pelihara sugar glider yang belinya tuh indukan, itu kalau menurut aku penting sih buat tahu usia pastinya. Karena sila-sila itu penting biar kita tuh beneran tahu data konkret dari produktivitas sugar glider ini tuh sampai berapa lama. Dan juga selain biar tahu dia tuh bisa produktifnya berapa lama, kita juga bisa mengukur secara pasti sebenarnya cara pemeliharaan kita ini udah bener belum sih. Kalau misalkan kita baru pelihara sekitar 1 tahunan, 1 tahun setengah, tapi ternyata dia udah kena karang gigi misalkan, otomatis itu ada tanda tanya apakah pemeliharaannya udah bener atau enggak gitu kan. Karena itu kan sebenarnya usia 1,5 tahun tuh merupakan usia yang produktifnya lah, harusnya dia masih sehat dan bugar gitu. Atau bahkan kita yang cuma sekedar kasih bubur bayi doang buat mereka. Itu merupakan hal yang penting yang harus kalian jadiin indikator pas pelihara sugar glider. Kayak si Zuko nih, Zuko ini dia silsilah usianya jelas gitu. Dia tuh OOP-nya 10 Februari 2020. Jadi kalau misalkan dihitung sekarang Januari, otomatis usianya mungkin sekitar 11 bulan ya. Kurang lebih 11 bulan. Jadi dia punya silsilah usia yang jelas. Pun aku kalau pelihara sugar glider, kalau misalkan di breeding, diternakin, aku pun bakal selalu mencatat si anakan ini indukannya apa sama apa, kemudian tanggal OOP-nya juga berapa. Jadi tahu nih yang beli itu, ini loh tanggalnya. Jadi nanti kalau misalkan dia mau jual lagi atau misalkan dia mau pelihara terus, dia tahu sampai berapa lama usia sugar glidernya gitu. Sebegitu pentingnya loh sebenarnya mengetahui tanggal OOP sugar glider. Kalau menurut aku ya, biar nggak ada keraguan, biar nggak ada nggak ada kecurigaan lah. Yang paling penting tuh tanggal dan juga silsilah indukannya apa sama apa. Terkadang juga kita lost data ya, indukan dari sugar glider kita tuh misalkan apa sama apa kita nggak tahu. Terlebih ada juga kan beberapa breeder yang emang nggak ngasih tahu, atau mungkin dia lupa, atau mungkin emang dia juga nggak catat. Jadi itu yang bikin juga trust dari customer mungkin lama-lama bisa berkurang. Kenapa bisa penting banget juga data dari indukan itu? Karena kalau menurut aku sih yang penting bangetnya tuh lebih kepada sugar glider yang bawa head, yang bawa darah resesif. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut tentang resesif. Gimana resesif ini diantaranya kayak ada platinum, ada juga leucistic, ada juga creamino, ada juga albino. Beberapa diantaranya itu kan sebenarnya kalau misalkan bawa head ya, dia tuh nggak kelihatan secara visual ya, cuman dia ini ada di dalam darahnya. Cuman saat kita nggak punya datanya itu kita sulit untuk meyakinkan orang maupun meyakinkan diri kita sendiri sebenarnya dia bawa head atau enggak. Jadi itu merupakan hal yang sangat penting. Misalkan kalian yang nonton, kalian breeder, tolong banget catat tanggal OOP-nya biar nanti yang beli itu dapat kepastian gitu. Pun kalian yang mau beli, tolong banget kalau bisa beli yang ada tanggal OOP-nya yang usianya pasti. Jadi kalian gak dikibulin, kalian gak dibohongin gitu. Karena ada juga kasus-kasus beli indukan katanya sehat, ternyata pas dibawa udah kena karang gigi, udah kena penyakit ini itu. Jadi kayak agak ngeri juga sih, karena kalau lihat dari usia kita juga bisa memperkirakan kira-kira penyakit apa sih yang udah bisa mungkin terjadi ya sama sugar glider di usia tersebut. Dan kalau balik lagi kepada si Zuko ya, si kelenjar di kepalanya ini seperti yang bisa kalian lihat, aduh nggak kelihatan sih. Seperti yang bisa kalian lihat tuh. Nah itu ya. Kenapa sih hitam-hitam gitu ya? Kenapa hitam-hitam tadi kata yang aku bilang bahwa itu tuh minyak yang mengendap dan dia tuh punya bau yang khas gitu. Kayak apa ya baunya? Kalau ditanya kayak bau apa sih, aku pun nggak bisa jawab ya. Baunya tuh khas gitu, bener-bener bau kelenjarnya sugar glider gitu. Kalau dibilang bau kayak gitu enggak sih, beda sih. Baunya emang khas banget. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dan juga tadi istilahnya aku ngingetin sih kepada kalian. Jadi kalau misalkan kita beli sugar glider, kalau bisa dapetin yang informasi datanya jelas. Dan juga kalau bisa dapetin yang silsilah karakteristik indukannya juga bagus, karena
buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya kan. Jadi kalau misalkan indukannya jinak, anaknya juga bisa dipastikan juga jinak. Tapi kalau indukannya galak, apakah anaknya pasti galak? Nggak juga sih. Cuman mungkin bisa kita butuh effort yang lebih buat bikin si anaknya ini jadi jinak gitu. Kurang lebih kayak gitu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian bisa teredukasi, bisa lebih kebayang gimana caranya melihara sugar glider dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Dan juga kasih tahu teman-teman kalian nih yang lain yang pelihara sugar glider buat dapetin pengetahuan tentang sugar glider yang jauh lebih banyak lagi. Kurang lebih sekian dari aku dan juga Zuko. Salam sejahtera untuk sugar glider Indonesia.